Saudara-saudari, di dunia ini terdapat sebuah bangsa yang disebut orang Yahudi. Maka, apakah orang Yahudi lebih berharga dibandingkan orang asing atau bangsa lain? Jika dilihat menurut hukum dalam Alkitab, orang Yahudi, karena mereka adalah keturunan Abraham, juga karena mereka adalah keturunan Yakub, dan juga karena mereka menganut hukum Musa, seharusnya mereka layak dianggap lebih berharga dibandingkan bangsa asing. Namun, dari sudut pandang keselamatan, mereka tidak dianggap mulia, karena, pada hakikatnya, orang Yahudi juga termasuk bangsa asing. Semua terjebak dalam dosa. Jika dilihat dari sudut pandang pengetahuan Allah, mereka sebenarnya lebih berharga daripada bangsa asing. Itu adalah kebenaran. Tetapi Allah menyelamatkan manusia, tanpa membedakan apakah orang itu berasal dari kalangan yang memahami hukum, yaitu orang Yahudi, atau dari kalangan yang tidak begitu memahami, yaitu bangsa asing. Allah hanya memandang, tidak peduli apakah seseorang itu orang Yahudi atau bangsa asing. Dia menganggap mereka semua setara. Karena mereka semua adalah pendosa. Oleh karena itu, orang yang diselamatkan tidak dibedakan antara orang Yahudi, dan juga tidak dibedakan antara bangsa asing. Asalkan seseorang percaya kepada Yesus, Yesus akan menyelamatkannya. Tetapi jika seseorang tidak percaya kepada Yesus, meskipun dia adalah orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak akan menyelamatkannya. Maka, dapat disimpulkan bahwa Allah, berdasarkan kasih karunia lamanya, adalah adil dan benar, dan tidak memihak. Mari kita pelajari apa itu orang Yahudi sejati. Jadi, apakah orang Yahudi dari negara Israel di Timur Tengah itu orang Yahudi sejati? Itu bukan yang dimaksud dalam Roma pasal 2 tentang orang Yahudi sejati. Maksudnya ialah mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan karena iman itu, mereka dianggap sebagai orang benar yang disebut orang Yahudi. Mereka disebut sebagai orang Yahudi sejati. Jadi, jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan, meskipun dia adalah orang Yahudi, dia tidak benar-benar merupakan orang Yahudi surgawi, bukan orang Yahudi dari kerajaan surga. mereka hanyalah orang Yahudi dari negara Israel di Timur Tengah. Bukan orang Yahudi dari kerajaan surga. Maka, menurut apa yang disampaikan oleh saudara sebedi, orang Yahudi sejati adalah, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus, dilahirkan dari Roh Kudus, dan menjadi orang benar. Mereka inilah orang Yahudi sejati. Nah, mari kita bahas. Jika Kalian mengikuti peraturan-peraturan hukum, sunat tentu membawa manfaat bagi kalian. Tetapi jika kalian melanggar hukum, maka sunatmu seolah-olah tidak terlaksana, tidak berguna. Jadi, bagi orang yang belum disunat, jika mereka dapat mengikuti peraturan hukum, bukankah itu dianggap sebagai sunat batin? Sedangkan, orang yang secara lahiriah belum disunat namun dapat mengikuti peraturan hukum, bukankah mereka akan menghakimi kamu, yang meskipun mempunyai tanda sunat secara lahiriah, justru melanggar hukum? Karena, seseorang yang secara lahiriah adalah orang Yahudi, bukanlah orang Yahudi sejati. Dan sunat yang tampak secara lahiriah juga bukanlah sunat yang sejati. Hanya mereka yang hatinya adalah orang Yahudi. yang benar-benar merupakan orang Yahudi, hanya sunat batin yang merupakan sunat yang sejati. Sunat seperti ini dijalankan dengan pertolongan Roh Kudus, bukan semata-mata berdasarkan hukum. Dan pujian yang diterima oleh mereka yang telah mendapatkan sunat batin ini, bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Allah. Jadi, di sini terdapat orang-orang dari kalangan non-Yahudi yang sejati dan orang Yahudi sejati. Misalnya, seorang Yahudi. Mari kita perhatikan. Misalnya, salah seorang saudara kita di antara kita ambil seorang saudara. Misalnya saudara kita, Galati. Dia bukan orang Yahudi, Tetapi karena dia telah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia telah diselamatkan. dan karena itu, ia dapat memenuhi hukum Allah. Karena orang yang telah diselamatkan tidak lagi berbuat dosa. Oleh karena itu, dia dapat melaksanakan hukum itu. Meski begitu, meskipun dia bukan orang Yahudi, dan juga tidak telah menjalani sunat secara fisik. Lalu, apakah orang Galatia kita ini benar-benar orang Yahudi atau tidak? Ya, karena ia percaya kepada Tuhan dan telah ditebus. Ia dilahirkan kembali. Dengan demikian, ia mampu menaati hukum Tuhan. Kalau begitu, apakah ia benar-benar bersunat? Ya, memang demikian. Baiklah, mengenai orang-orang Yahudi di Timur Tengah. Sunat mereka berarti memotong kulup. Namun sunat saudara-saudara kita adalah sunat hati karena iman kepada Yesus, yaitu percaya kepada Yesus dan dipenuhi Roh Kudus. Itulah sunat oleh Roh Kudus. Karena itu, kitalah yang benar-benar bersunat. Tetapi seorang rabi Yahudi di Timur Tengah, karena ia tidak percaya kepada Yesus, meskipun ia mengenal hukum Musa, apakah ia sanggup menaatinya? Ia tidak sanggup. Sebab hukum Musa hanya memberitahu manusia bahwa ia adalah seorang berdosa. Tetapi kita, Jika setelah percaya kepada Yesus, kita telah ditebus. Dosa telah meninggalkan kita. karena percaya kepada Yesus, Yesus memiliki kuasa. Yesus Memiliki kuasa besar untuk menghapus dosa kita dari roh kita dan mencabutnya sepenuhnya, melemparkannya ke tempat sampah. Tuhan Yesus memiliki kuasa sebesar itu. Karena itu, bagi orang yang percaya kepada Yesus, dosa telah meninggalkan orang tersebut. Namun orang-orang Yahudi di Timur Tengah, jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka meskipun mereka adalah orang Yahudi, mereka bukanlah orang Yahudi yang lahir dari Roh Kudus. Mereka hanyalah orang Yahudi keturunan jasmani Abraham. Sedangkan kita disebut orang Yahudi yang lahir dari Roh Kudus karena iman kepada Yesus. Maka dengan menerima Roh Kudus, kita disebut orang Yahudi sejati. Karena mereka adalah keturunan Abraham, mereka harus disunat.
Namun sunat mereka tidak menjadikan mereka orang benar. Dan juga tidak menyelamatkan mereka. Tetapi kita karena Yesus, lalu menerima Roh Kudus, sunat hati kita telah terjadi dan dosa telah dihapuskan. Jadi, sunat oleh Roh Kudus inilah yang benar-benar sunat. Kita yang menerima Roh Kudus itulah yang disebut orang Yahudi sejati. Orang yang lahir dari Roh Kuduslah yang benar-benar orang Yahudi. Yang tidak lahir dari Roh Kudus, meskipun ia keturunan Abraham, tetap saja tidak dianggap sebagai orang Yahudi sejati. Lalu, siapakah yang dapat lahir dari Roh Kudus, menjadi orang Yahudi sejati dan orang bersunat sejati? Yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Marilah kita memberi hormat kepada Bapa. Amin.